Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama gua di Gun FX ya. Oke, sebelum kita mulai videonya, kalian boleh like, share, atau subscribe channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Jika video ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian ya. Oke, kita mulai ya guys. Di sini kita akan membahas tentang IRL dan ERL ya, yaitu internal range liquidity dan external range liquidity. Nah, konsep ini itu berlaku kita pakai di HTF ya, di high time frame. Minimal dari H1 sampai weekly ya guys. Oke. Nah, untuk low TF-nya kita pakai sebagai konfirmasi atau sebagai structure-nya. Ada breakout atau tidak ya. Oke, kita langsung saja lihat ya contoh di bawah ini. Konsep di bawah ini ya. Kalian lihat di sini terdapat sebuah FVG atau internal ya, atau imbalance ya. Lalu di bawah ini adalah liquidity atau eksternalnya ya, external liquidity, atau orang-orang menyebutnya imbalance to liquidity ya. Kita tulis saja imbalance to liquidity ya. Case yang pertama itu adalah imbalance to liquidity ya. Dia masuk ke dalam gap tersebut. Bayangkan ini contoh adalah H4 ya. H4 membuat sebuah imbalance. Nah, lalu harga masuk ke dalam internal atau imbalance. Nah, di sini terjadi konfirmasi untuk penurunan ya. Jika di HTF-nya atau di H4-nya kita bisa lihat candle ini sweep ya. Nah, lalu terdapat sebuah resisten. Lalu candle di candle opportunity untuk kita entry, dia hit POI, lalu dia turun menuju ke eksternal ya. Imbalance to liquidity. Nah, di sini kita lihat di sini dia break body ya guys, bukan sweep ya. Di sini dia break body, dia membuat sebuah internal kembali FVG atau imbalance ya. Dan range liquidity yang bawahnya ini ya. Lalu candle selanjutnya dia sweep eksternal ini ya guys. Sweep eksternal, lalu kita di sini mencari sebuah confluence untuk atau konfirmasi untuk dia naik ke imbalance ini ya. Jadinya external to internal ya. Jadi begitu ya guys, setelah dia sweep likuiditas sebelumnya ini, karena dia turun terlebih dahulu, jadi arah atau alur marketnya itu dari external to internal ya, dari liquidity to imbalance ya, dari liquidity to imbalance ya. Gitu guys. Setelah ada konfirmasi atau confluence berupa SSMT atau PSP atau market strip structure ya, dia menuju ke imbalance yang masih fresh ini ya. Lalu di sini kita cari konfirmasi lagi guys. Kita mencari konfirmasi market structure shift atau MSS ya, atau sebuah SSMT atau PSP ya, atau confluence lainnya. Nah, lalu di sini harga akan menuju ke liquidity ya, ke eksternalnya kembali ya. Jadi market akan berulang seperti itu terus ya guys. Nah, lalu ada case berikutnya guys, yaitu dari liquidity to liquidity. Nah,
Di sini case-nya sering terjadi juga guys. Nah, kita kira itu dia bakal naik sampai sini ya, ke area equilibrium, lalu dia turun lagi. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena gini guys. Nah, ketika dia turun ke sini, dia tidak membuat sebuah imbalance untuk penahan harga untuk dia turun. Nah, otomatis, dia akan nge-sweep ini lagi guys. Nah, di sini kan tadi dia sudah masuk imbalance. Nah, jadi yang ini menjadi liquidity guys. Ini imbalance kita tidak bisa pakai lagi guys. Ini menjadi liquidity. High-nya ini menjadi liquidity ya. Nah, lalu dia akan sweep ke area ini, ke area liquidity. Makanya kita sebut dari liquidity to liquidity, begitu ya guys. Oke, paham ya? Itu bisa terjadi karena tidak adanya imbalance di sini, atau dia terdapat imbalance cuma dia di inverse ya. Jadilah inversion gitu ya. Nah, itu case yang sering terjadi. Ya, itu case di mana institusi mengambil SL para retail ya. Jadi kalian harus bisa perhatikan momentum yang terjadi ya guys. Maka pentingnya sebuah konfirmasi. Nah, inilah konsep dari internal to external ya guys. Secara teori seperti ini ya guys. Secara konsepnya seperti ini. Nanti kita akan memberikan contoh di real market. Oke, kita langsung saja ke market. Oke, kita sudah berada di real chartnya ya. Di sini kita bisa lihat dari contoh sebelumnya. Nah, di sini dia masuk ke internal ya. Masuk ke internal, dia menuju ke eksternal ya. Di sini dia terjadi sweep, guys, sweep ya. Otomatis dia balik lagi ke liquidity ini guys, ke internal sebelumnya ini ya, di low internal sebelumnya itu yang seperti gue bilang tadi ya. Oke, dia break di sini, bukan sweep lagi ya. Kalau dia sweep dia bakal balik ke atas lagi. Nah, jika dia sweep dia bakalan balik ke atas lagi, ke liquidity lagi guys. Nah, berhubungan di sini dia break, lalu dia menciptakan sebuah internal di H4 ya. Nah, di sini dia naik ke internal H4 ya. Lalu dia turun. Nah, ini guys yang gua bilang tadi guys. Dia masuk internal, di sini terdapat konfirmasi, sweep, lalu langsung turun ke eksternal. Ya. Oke, jadi trade kita sudah selesai sampai sini, guys. Begitu ya. Nah, lalu dari eksternal ini dia harusnya kan menuju ke internal sini, guys. Menuju internal di sini ya. Tapi kenapa dia di break ya? Dia menjadi inversion di sana, guys. Makanya dia menuju ke liquidity ini, guys. Jadinya dari liquidity to liquidity. Nah, di sini dia sweep kembali, guys. Makanya dia turun lagi ke liquidity ini. Ya. Jadi konsep yang tadi jalan ya. Dari liquidity to liquidity. Contoh itu ya, guys. Ya. Kemarin di sini di inverse ya. Di inverse di low TF-nya dia langsung menuju ke sini, ke liquidity-nya. Lalu dia di inverse kembali, guys. Inverse kembali. Lalu dia menuju ke sini ya. Oke, nah lalu setelah di eksternal ini, lihat H4 dia membuat gap kembali, guys. Internal ya, membuat imbalance. Dia kembali ke sini. Terdapat konfirmasi SSMT, MSS atau yang lainnya ya, untuk
mendukung dia penurunan. Nah, lalu dia turun ke area eksternal, ke eksternalnya ya, atau ke liquidity-nya. Gitu guys, ke liquidity-nya ya. Internal. Nah, lagi guys, di sini guys, case yang sama seperti tadi. Di sini dia membuat sebuah internal. Nah, tetapi, awalnya di sini dia sempat turun sedikit guys, karena di sini terdapat juga rejection block ya. Nah, awalnya lihat, biasanya tanda tersebut seperti itu guys. Dia turun dulu, ngambil eksternal kembali, dia baru naik lagi ke internal. Nah, sedangkan internal yang tadi sudah tersentuh guys, makanya dia break, terjadi inversion ya, atau gap yang di break ke atas. Lalu di sini kita bisa cari peluang untuk pembalikannya, lalu targetnya ke liquidity. Nah, jadinya liquidity to liquidity guys. Begitu arah alur marketnya ya. Nah, ini kan sudah ke hit sebelumnya internalnya ya, makanya ini menjadi liquidity guys. High-nya ini menjadi liquidity atau eksternal ya. Nah, jadinya eksternal liquidity to liquidity ya. Nah, setelah di sini, setelah ngambil liquidity, kalian bisa mencari konfirmasi lagi guys. Ya, intinya di likuiditas guys. Nah, di sini juga terdapat konfirmasi, itu SSMT ya kemarin ya. Di sini juga dia di break ya, di break kembali. Ekspektasi market akan menuju liquidity di bawah ini lagi guys, atau eksternalnya kembali ya. Jadi kurang lebih seperti itu konsep dari internal to eksternal ya guys. Mungkin segitu saja dulu video untuk materi ini. Nantikan video selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan membahas materi lainnya. Jadi tetap di channel GunFX ini ya. Jangan lupa subscribe. Oke, thank you.